Selamat sore, Bapak Dr. Mr. Agus Purnomo. Saya Rikson Bonar Malau, NPM 754232063, eh, Sekolah Vokasi RPL, ULBI, Beasiswa PT Pos Indonesia Persero. Ingin menyampaikan hasil review terhadap jurnal dengan judul Tantangan dalam Adopsi Sistem Ketertelusuran di Rantai Pasokan Makanan Halal di Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri dalam mengadopsi sistem ketertelusuran dalam rantai pasokan dengan pangan halal. Penelitian teknik produk halal dan sistem keamanan pangan dilakukan sebab saat ini industri logistik halal kurang memiliki pengetahuan dan biaya pelaksanaan sistem ketertelusuran di wilayah pangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem trackabilitas dipakai untuk memastikan bahwa informasi terkait halal food and product tersedia dan dapat dilacak sepanjang rantai pasokan, termasuk proses produksi informasi seperti sumber dan asal bahan mentah. Yang kedua adalah disarankan food establishment mengembangkan dan mengenal alat-alat teknologi traceability karena lebih efektif dan efisien dalam melacak produk, dimulai saat melakukan sistem teknis, logistik, atau pemisahan di rak toko, distribusi dan pencatatan retail, serta penarikan kembali produk yang gagal atau yang expired. Uh, Introduction. Poin satu, yang pertama adalah industri halal saat ini telah diperluas melampaui pangan ke bidang bisnis dan perdagangan. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk. Yang kedua adalah saat ini industri pangan halal telah menarik lebih banyak perhatian dan memperoleh penerimaan di antara kaum muslim dan non-muslim di seluruh dunia. Karena pada saat ini mereka menuntut makanan sehat, murni, sehat dan aman serta halal. Keamanan pangan mengacu pada tidak adanya kuman berbahaya, racun, kotoran dan limbah lainnya dari makanan. Hal tersebut sangat penting dalam food industri halal untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut aman dan nyaman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Metodologi. Metode kualitatif yang digunakan untuk mencapai tujuan studi melalui wawancara semi terstruktur dan pendekatan penelitian doktrinal. Sedangkan literatur review yang terdapat pada jurnal adalah menggunakan data sekunder dari riset pustaka dan berita media online. Yang kedua adalah data yang dikumpulkan dianalisis dengan melakukan analisis teks yang relevan dengan sistem ketertelusuran halal pada makanan halal. Ya, yang ketiga adalah prediksi atau analisis terkait dengan data rahasia atau aplikasi keamanan halal milik perusahaan. Berikut adalah hasil. Dalam jurnal tersebut terdapat 3 hasil yang saya kemukakan, yaitu satu, tahap pra-pemrosesan atau pengadaan. Tahap ini dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu satu, membeli bahan baku dan bahan. Yang kedua adalah menerima bahan baku. Yang ketiga adalah menyimpan bahan baku. Hasil yang kedua adalah pasca pemrosesan distribution and retailing. Pada proses ini, pasca pemrosesan adalah langkah setelah pemrosesan yang mencakup distribusi dan konsumen. Setiap tempat makanan memerlukan transportasi untuk mendistribusikan produk yang di pasar. Yang ketiga adalah tantangan dalam mengadopsi keterlacakan di rantai pasokan halal. Menciptakan pelaksanaan ketertelusuran yang efisien dan efektif selama distribusi dan penyelesaian, baik dalam sistem teknis, logistik, pemisahan di rak toko, atau pengaturan di toko, distribusi dan catatan retail, serta penarikan kembali produk-produk yang gagal, yang cacat, ataupun yang expired yang tidak layak dikonsumsi kembali. Diskusi. Di dalam jurnal tersebut ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan, yaitu satu, bagaimana sistem maupun teknik yang dilakukan dalam menciptakan pelaksanaan ketertelusuran food safety yang dimulai dari pemrosesan sampai pada tahap distribusi. Yang kedua adalah bagaimana peran logistik dalam pendistribusian produk pangan berkaitan dengan keamanan pangan dan halal. Yang ketiga adalah apa tindakan yang dapat dilakukan pihak retail atau outlet toko yang menerima produk pangan jika menggunakan sistem penarikan barang kembali. Hal ini bisa dijawab ataupun bisa dibahas, tetapi pada jurnal tersebut belum lengkap ataupun belum ada pembahasan yang lebih spesifik.
conclusion. Dalam jurnal tersebut terdapat dua jenis, yaitu implementasi sistem kelayakan yang bijak yang sangat penting dalam setiap tempat makan untuk menjaga jaminan halal dari produk sepanjang rantai pasokan. Hal ini untuk memastikan produk berkualitas tinggi, higienis, aman untuk dikonsumsi, bebas dari penyakit bawaan makanan. Hal ini tidak hanya difokuskan pada perusahaan besar dan multinasional, tetapi pada perusahaan mikro, kecil, dan menengah juga dapat menerapkan program ini untuk menghasilkan prosedur atau sistem ketertelusuran dalam industri pangan, produk halal. Yang kedua adalah direkomendasikan bahwa pelatihan kesadaran terus-menerus diadakan untuk meningkatkan kesadaran dan keselamatan pangan di antara staf, termasuk manajemen puncak yang dapat membantu manajemen dalam mengartikulasikan ide-ide untuk meningkatkan sistem pelacakan halal dan keamanan pangan. Hal ini penting ditekankan karena dapat mempengaruhi produk ataupun mutu produk serta kepercayaan konsumen dan antar konsumen. Berikut adalah opini dari saya, yaitu pertama adalah establishment dan mengenal perangkat teknologi traceability, karena lebih efektif dan efisien dalam melacak seluruh produk, mulai dari bahan mentah sampai kepada ke end user atau consumer customer. Hal ini juga menguntungkan dalam aspek menghemat waktu, menghemat biaya dan ruang, karena pelaksananya memerlukan kurang bergantung pada dokumentasi, catatan, dan bentuk. Konsumen di sisi lain dapat mengetahui lebih jauh mengenai produknya dan mengajukan keluhan tentang mereka jika hal tersebut menyebar. Terima kasih, sekian, demikian, mohon petunjuknya Bapak. Selamat sore.